sahabat Shimizu, kalau Indonesia punya WD, Kita punya WDD. Waktunya buka-bukaan. Perkenalkan, saya Felix dan saya ditemani oleh Eka dari pabrik Shimizu. Wah, kalau ada Mas Eka biasanya kita unboxing produk nih. Hari ini Mas Eka bawa produk apa yang mau di-unboxing? Kebetulan saya bawa pompa PC 250 bit. Wah, kebetulan banget nih Mas Eka, banyak sahabat Shimizu yang menanya nih pompa sumur dalam apa yang bagus nih. Yuk langsung kita review aja Mas Eka. Oke, ini jadi untuk pompanya Shimizu pompa air listrik otomatis sumur dalam PC 250 bit. Oh, baik Mas Eka. Ini kalau saya lihat dusnya besar juga ya Mas Eka. Ini kira-kira beratnya berapa nih Mas Eka? Untuk beratnya di sini sudah tertulis yaitu 35 kg. Wah, lumayan berat juga ya Mas Eka. Iya, pastinya. Ini saya lihat juga ada icon-icon nih, ada gulungan motor 100% rawat tembaga sama icon 24 jam non-stop running. Itu artinya apa sih Mas Eka? Kalau boleh dijelasin. Nah, kalau untuk ikon yang kuning nih ya, yang kuning. Jadi untuk 100% gulungan motor kawat tembaga itu yang dimaksud adalah motor penggerak pompa ini itu terbuat dari gulungan tembaga asli. Jadi udah dijamin pasti kuat dan tahan lama. Mas Eka, ini yang 24 jam running ini apa sih Mas Eka artinya? Untuk 24 jam non-stop running itu artinya pompa ini bisa dijalankan selama 24 jam terus menerus. Wah, berarti pompa ini bisa digunakan dalam waktu yang lama ya Mas Eka ya? Pastinya. Oh ya Felix, jika sahabat Shimizu membeli PC 250 bit ini, pastikan ada pita merahnya. Karena pita merah ini menunjukkan bahwa di dalam box ini sudah terdapat aksesorisnya. Oke Mas Eka. Nah, sahabat Shimizu, kalau mau beli pompa Shimizu PC 250 bit, pastikan ada pita merahnya ya. Dia lengkap dengan aksesoris di dalam boxnya. Oke Mas Eka, yuk daripada lama-lama kita langsung unboxing aja yuk pompa ini, biar sahabat Shimizu nggak pada penasaran lagi. Oke. Yuk kita aduk 1, 2, 3. Oke Mas Eka dan sahabat Shimizu, setelah kita unboxing ternyata barangnya ini gede juga ya sahabat Shimizu. Nah sahabat Shimizu, di dalam box pompanya terdapat manual book. Manual booknya itu bisa di-download juga di website Shimizu loh. Kemudian ada kartu garansinya juga. Kartu garansi ini disimpan baik-baik aja, jangan sampai hilang untuk klaim garansi pompa ya. Nah, kalau untuk garansinya, pompa ini mendapatkan garansi spare part 1 tahun dan motor 3 tahun. Nah, untuk sahabat Shimizu yang penasaran tadi pita merah itu apa? Nah, jadi ini barangnya nih. Nah, semua ini adalah isi dari pita merah itu sendiri. Nah, yang pertama ini adalah mata jetnya. Karena ini adalah pompa jet pump, jadi harus ada mata jetnya. Nah, terus kita lanjut ke saringan. Nah, ini saringannya nih, kita udah dapat saringannya loh. Nah, terus kita juga dapat plat untuk penahan pipa. Ini platnya. Kita juga udah dapat air charger. Dan ini ada satu set yaitu union dan gasketnya. Dan ada juga soket pipa, sambungan pipa. Dan dapat lagi ada 4 which is kabel T. Oke Mas Eka, nah sahabat Shimizu, jadi ketika kalian membeli pompa PC 250 BT, kalian akan mendapatkan semua aksesoris itu. Nah, jadi pompa PC 250 bit ini termasuk dengan pompa yang bergaya Jepang. Maka dengan itu pompa ini dilengkapi dengan tudung dan tangki. Nah, tudung itu sendiri fungsinya untuk menutupi pompa ini. Jadi supaya kalau di luar ruangan atau dalam ruangan pompanya itu terlindungi. Oh, jadi ketika di luar ruangan mesin pompanya tetap terlindungi sama tudung ini ya Mas Eka. Jadi Iya, aman ya aman. jika ditaruh di luar. Pasti. Mas Eka mau nanya lagi, untuk pompa ini auto atau non auto sih sebenarnya? Nah, untuk PC 250 bit ini adalah termasuk pompa otomatis. Oh, otomatis. Lokasi otomatisnya ada di mana sih Mas Eka kalau boleh tahu? Nah,
Jadi lokasi otomatisnya di sini dan dia memakai otomatis pressure switch. Nah di sini. Oh, Ini baik Mas pressure switch. Eka. Mas Eka, saya juga mau nanya nih, saya penasaran di bagian depannya ini ada 2 lubang besar Mas Eka. 2 lubang besar ini buat apa sih Mas Eka? Boleh tahu nggak fungsinya? Oke, emang rada aneh ya, ada dua, jadi ada dua gitu kan. Nah, jadi pompa PC250 bit ini adalah termasuk pompa jet pump. Nah, seperti yang sahabat Shimizu ketahui, bahwa jet pump itu pasti memakai mata jet di dalam sumurnya. Dan mata jet itu sendiri ada 2 lubang. Yang pertama adalah lubang suction atau lubang hisap. Dan yang satu lagi adalah lubang pressure, ada lubang tekan. Nah, maka dari itu karena ini dipasangkan dengan pompa PC250 bit ini, maka perlu ada 2 lubang di depannya. Nah, jadi gitu. Ini sama-sama masuk ke dalam sumur. Oh, berarti 2 lubang di depan ini untuk menghubungkan sama mata jet ini. Ya, benar. Oh, oke. Kemudian kita bahas ke bagian bawah pompanya Mas Eka. Boleh. Ini kan ada tangki gede nih. Ini fungsi tangki gede ini buat apa sih Mas Eka? Nah, untuk tangki yang ini itu sama dengan tangki merah yang ada di jet pump di keluaran Shimizu yang sebelumnya, contohnya kayak PC260 atau PC268. Cuman bedanya kalau untuk jet pump yang lain itu tangkinya ada di atas. Nah, kita bikin tangkinya ada di bawah di sini. Oh, bedanya tangki di atas sama tangki di bawah itu apa sih Mas Eka? Sebenarnya sama sih fungsinya ya, sama. Nah, sama-sama untuk menstabilkan otomatis itu sendiri, yaitu pressure switch. Nah, jadi untuk PC250 bit ini, selain tangkinya ada di bawah, dia juga ada 3 lubang yang ada di tangki itu sendiri. Gunanya untuk lubang keluaran. Oh, oke. Berarti sebenarnya untuk tangki atas atau bawah fungsinya sebenarnya sama aja. Nah, sahabat Shimizu, kita kan tadi udah bahas pompanya ini sendiri. Sekarang kita cari tahu yuk untuk spesifikasinya. Kita tanya-tanya ke Mas Eka. Mas Eka, boleh dibantu untuk jelaskan spesifikasi dari pompa ini? Nah, untuk PC250 bit ini spesifikasinya seperti berikut. Jadi untuk PC250 ini daya hisap maksimalnya adalah 30 meter dan untuk pressure maksimalnya adalah 60 meter. Dan untuk kapasitas maksimalnya adalah 30 liter per menit. Oh, baik Mas Eka. Untuk daya hisap idealnya itu ada di berapa meter sih Mas Eka? Nah, untuk ideal pemakaian rumah tangga sih pompa ini di 20 sampai 24 meter. Jadi dari permukaan air ya sampai ke center pompa. Oh, jadi idealnya adalah 24 meter. Oke. Saya mau nanya juga untuk ukuran pipanya ini yang digunakan berapa in sih Mas Eka? Nah, seperti tadi yang kita lihat ada 2 lubang di sini dan 3 lubang di bawah, itu semuanya pakai 1/4 in pipanya. Oh baik, berarti semua pompa ini menggunakan rata semua 1/4 in. Oke. Nah, sahabat Shimizu, kita kan udah bahas pompanya nih dan spesifikasi pompanya nih. Sekarang kita ngumpulin pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Shimizu semua nih. Oke, dibantu sama editor untuk pertanyaan-pertanyaannya ya. Oke, untuk pertanyaannya kita ada 3 pertanyaan nih Kak Felix sama Mas Eka. Yang pertama itu rekomendasi penggunaannya itu untuk dimana aja sih si pompa PC250 ini? Oke, mungkin saya akan menjawabnya. Boleh Mas Eka. Nah, jadi untuk PC250 bit ini direkomendasikan untuk saluran air rumah tangga, sanitasi rumah ibadah, bisa juga untuk irigasi taman, dan juga bisa sampai untuk saluran di ruko 3 dan 4 lantai. Oh, jadi bisa sampai 3-4 lantai ya Mas Eka ya? Iya. Oke deh, next pertanyaan kedua tuh ada yang nanya nih, kalau misalnya tangkinya itu ada membrannya nggak sih? Nah, kebetulan untuk pompa PC250 bit ini, tangkinya kan ada di bawah. Iya. Nah, dia itu tidak ada membrannya. Dia memakai air charger atau mengisi udara dengan otomatis. Nah, ini katanya Mas Ferry. Oh, Ini jadi beda ya solusinya. sama yang kalau yang di atas kan ada membran, berarti kalau yang di bawah itu pakainya air charger itu ya? Iya, benar. Oh gitu. Oke deh, nah pertanyaan terakhir nih, ada yang nanya kalau misalnya impellernya sendiri tuh terbuatnya dari material apa sih? Terus tahan lama nggak? Oke.
Jadi untuk PC 250 bit ini material impelernya dari Noril. Noril itu termasuk plastik engineering yang aman untuk kita kerendam air atau kita konsumsi airnya itu aman. Nah, kalau dibilang tahan lama dan anti karat udah pasti karena kan terbuat dari plastik dan plastiknya bukan plastik sembarangan, jadi aman dan kuat. Jadi walaupun dari plastik tetap aman ya buat nanti dikonsumsi airnya. Oke deh, kalau gitu pertanyaannya udah 3 aja nih, aku balikin lagi sama Felix. Oke sahabat Shimizu, pompa PC250 bit sudah selesai kita review. Jangan lupa untuk subscribe di YouTube Shimizu dan follow semua sosial media Shimizu di bawah ini ya. Dan untuk sahabat Shimizu yang ingin bertanya dan request untuk produk-produk Shimizu supaya kita review di sini, bisa tulis di kolom komentar. Oke, sekian video WBB kali ini. Saya Felix Dan saya Eka. Sampai jumpa.